Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik mahasiswa. Untuk pertemuan kita kali ini mengenai paradigma hukum ketenaga kerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja. Mungkin undang-undang ini cukup kontroversial karena sebelumnya tahun 2020 diundang-undangkan, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian secara inkonstitusional di MK bahwa itu bertentangan, maka dirubah. Dan pada akhirnya Perpu Nomor 2 Tahun 2022 disahkan. Sehingga sekarang UU CK itu menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Undang-undang ini sebetulnya bukan Undang-Undang Cipta Kerja ya, tetapi lebih kepada Undang-Undang Investasi. Jadi bagaimana Indonesia menjadi negara yang ramah investasi. Akan tetapi kalau dari segi ketenaga kerjaan, justru banyak yang menganggap, bahkan dari pekerja sendiri, itu banyak ataupun ada yang merugikan. Nanti kita bedah beberapa pasal yang dianggap merugikan. Jadi undang-undang ini disebutnya Omnibus Law ya. Ini sebetulnya ada di negara-negara common law. Jadi bagaimana undang-undang bisa meramu undang-undang yang lain, merubah ataupun mengganti. Silakan. Jadi seperti bus gitu. Dia membawa banyak undang-undang. Nah, yang kontroversi di pasal 37 pada perubahannya, ini sebetulnya nggak kontroversi sih, hanya ada perubahan aja. Jadi di Undang-Undang Cipta Kerja, itu misalnya pasal 80 merubah Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tahun 2003. Nah, kemudian di pasal 81-nya ini isinya banyak pasal. Nah, salah satunya pasal 37. Ini ada yang berubah, pelaksana penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 terdiri atas instansi pemerintah dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta. Kalau sebelumnya lembaga swasta berbadan hukum. Kalau dari segi frasa, kira-kira ini menguntungkan tenaga kerja atau enggak? Kira-kira menguntungkan enggak? Frasa yang berubahnya kalau yang di UCK ini. Kalau yang sebelumnya Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003, lembaga swasta berbadan hukum. Sebetulnya menguntungkan ya, jadi nggak kontroversi. Soalnya kenapa? Karena ini lebih spesifik penempatan tenaga kerja swasta. Jadi harus mendapatkan izin dari menteri. Ini perusahaan yang kayak gimana sih? Ini misalnya perusahaan dia yang melakukan perekrutan. Kan misalnya di Dinas Tenaga Kerja suka ada rekrutmen untuk ke Korea atau Jepang di Jalan Soekarno-Hatta. Nah, ini juga sama untuk tenaga kerja swasta. Jadi menguntungkan ya kalau di pasal 37. Karena kenapa seperti ini? Karena di Omnibus Law, di Undang-Undang Cipta Kerja, dia memanage perusahaan yang berbasis risiko. Jadi kan ini termasuk berisiko ya. Karena misalnya kalau membuat pekerja Indonesia bekerja di luar negeri, berisiko. Jadi harus ada KLBI-nya, klasifikasi baku ya untuk risiko. Kemudian di pasal 56, ini yang kontroversi nih. Oh, ini masih belum kontroversi. Nah, ini PKWT, perjanjian kerja waktu tertentu. Berarti kalau misalnya perjanjian kerja waktu tertentu seperti apa?
Pekerja kontrak. Kalau pekerja kontrak harus ada kontraknya nggak? Harus ya. Tapi kalau misalnya kalian merekrut karyawan, tidak ada kontraknya, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh aja, tapi karyawannya, ya berarti karyawannya masuknya buruh harian lepas. Kayak misalnya tukang bangunan. Hanya jangan misalnya kalian menggunakan tukang bangunan, dia bekerjanya selama berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi kalau misalnya PKW TT itu harus secara tertulis. Justru yang lisan kalau PKW TT tidak tertentu atau pegawai tetap, lisan juga nggak masalah. Ya walaupun itu mungkin ada kesalahan dari redaksi undang-undangnya ya. Karena kenapa PKWT ada kontraknya, tetapi kalau PKWTT misalnya dia pegawai tetap tidak perlu kontrak ya. Dan memang kalau misalnya perjanjian kerja di undang-undang tidak secara spesifik mengharuskan pemberi kerja dengan penerima kerja membuatnya secara tertulis ya. Seperti itu. Nah, ini yang cukup menarik, Gojek ya. Kalau Gojek, dia perjanjiannya menggunakan apa yang kalian tahu? Menggunakan mitra ya. Berarti dia PKWTT, PKWT. Siapa namanya? Alvin. Berarti dia PKWT atau PKWTT? Tidak tetap. Tidak tetap. Nah, kalau ini berarti menggunakan perjanjian yang diatur di dalam KUH Perdata. Kan mitra. Jadi seperti hubungan mitra ya kerjasama ya. Ya memang di pasal 1338 ada asas freedom of contract, kebebasan berkontrak ya, ataupun fakta sunt servanda ya, bahwa yang namanya perjanjian ialah undang-undang bagi yang membuatnya. Jadi kalau misalnya kalian membuat perjanjian itu bebas ya, selama tidak apa? Kan ada 1320 KUH Perdata. Ya, kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan halal ya. Halal itu maksudnya tidak melanggar undang-undang ya. Walaupun sebetulnya kalau misalnya maksud dari BW halal itu tidak melanggar undang-undang, tidak melanggar kesopanan dan juga kesusilaan ya. Tetapi kalau itu kan susah, tidak melanggar undang-undang saja. Jadi kondisinya di Indonesia seperti itu. Nggak semua pekerjaan mendapatkan UMR, nggak semua pekerjaan ada perjanjian. Jadi riskan nggak bekerja di Indonesia? Hak-haknya riskan ya. Yaitu tugas kalian sebagai penerus, jadi bisa melindungi hak-hak pekerja. Oh, hak-hak pengusaha enggak ya? Ya kalau misalnya keadilan yang dilindungi itu kan hak-hak yang lemah gitu. Kalau yang kuat kan pasti punya power ya. Kayak misalnya ada undang-undang perlindungan perempuan dan anak ya, ada undang-undang perlindungan anak, terus ada anti kekerasan dalam rumah tangga. Nah, tapi kalau misalnya perlindungan laki-laki ada, laki-laki dewasa nggak ada, soalnya kan posisinya kuat ya. Nah itu, jadi keadilan itu konstruksinya tidak hanya sama rata sama rasa ya, ataupun berimbang. Justru di sini bagaimana kemampuan dari pengusaha, pembuat undang-undang bisa menyeimbangkan kondisi-kondisi tersebut. Jadi kalau pengusaha kan kuat, dia punya modal. Nah, jadi tanggung jawab dari pemerintah,
serikat pekerja ataupun pengamat dan LSM mungkin ya kalau. Nah, dia bisa menyeimbangkan hak-hak buruh dan juga kewajibannya yang diberikan oleh pengusaha. Nah, kemudian di pasal 59, nah ini kontroversi. Jadi kalau PKWTT di undang-undang sebelumnya dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Nah, sedangkan di UU CK, Omnibus Law, di sini tidak diatur. Jadi konsekuensinya gimana? Ada yang bisa jawab? Itu kan karena diatur di peraturan pemerintah Pak, jadi emang bakal diatur mungkin pada saat UU Perpu Cipta Kerja tersebut kan itu kan belum ada peraturan pemerintahnya. Nah, itu akan dilaksanakan dengan peraturan pemerintah yang mana udah ada dengan PP 35 2021 itu sebenarnya udah menyebutkan juga sih kalau bisa diperpanjang kalau nggak salah tidak lebih dari 5 tahun Pak. Jadi 5 tahun itu udah dari kerja awal sampai perpanjangan. Oh iya, betul. Jadi tidak lebih dari 5 tahun. Hanya berarti waktunya melar ya. Iya. Jadi kalau misalnya sebelumnya, kalau kalian jadi pegawai kontrak, misalnya udah 2 tahun, otomatis jadi pegawai tetap. Tetapi biasanya nggak langsung pegawai tetap. Capek dulu. Nah kalau sekarang jadi 5 tahun ya. Untuk kemungkinan-kemungkinan seperti itu. Tapi ini beresiko nggak misalnya dalam 5 tahun di tengah jalan dipecat atau di PHK? Ya beresiko ya untuk perusahaan yang tidak bonafit. Gitu. Tapi kalau perusahaannya bonafit, yaitu nggak akan jadi soal ya. Nah selain PKWTT, PKWT ada juga buruh harian lepas ya, PHL, pegawai harian lepas. Nah kalau pegawai harian lepas berarti itu hitungannya per hari ya, gajinya per bulan juga nggak masalah. Nah tetapi kalau misalnya PHL ini pakai kontrak bisa, tidak pakai kontrak juga nggak masalah. Itu tidak hanya di sektor swasta ya, sektor pemerintah juga kadang kekurangan tenaga kerja, tetapi kalau untuk nunggu calon pegawai negeri kan susah, akhirnya merekrut PHL. Atau enggak misalnya kalian lihat di sini ada yang udah buat SIM atau pernah memperpanjang STNK? Oh belum. Nah biasanya kalau misalnya memperpanjang STNK di kantor polisinya kan bukan polisi, itu biasanya PHL, pegawai harian lepas. Kadang pegawai magang juga dari SMK atau dari kampus. Nah, kemudian mengenai ketenaga kerjaan, kalau misalnya ada perusahaan ya, dia memberikan gaji di bawah UMR itu diperbolehkan nggak? Iya silakan. Oh nggak jadi. Diperbolehkan? Boleh. Boleh. Syaratnya apa? Pakai UMR yang tapi harus dulu kalau perusahaan dari luar. Kalau perusahaan PT itu tidak boleh ya, yang berbadan hukum. Tetapi kalau UMKM itu diperbolehkan ya. Hanya itu pun ada aturannya. Kalau UMKM itu minimal separuh dari upah minimum, kalau enggak menggunakan
biaya yang garis kemiskinan itu misalnya kan Kota Bandung sekitar 600.000, nah ditambah 25%. Tetapi kalau misalnya perusahaan tidak boleh. Hanya kalau misalnya terpaksa gimana? Dirumahkan atau apa? Diperbolehkan, tetapi suatu saat mesti ada penyesuaian. Nah, biasanya untuk penyesuaian ini tidak secara kontraktual ya. Jadi perusahaan itu, soalnya kenapa? Kalau misalnya kontraktual, dia memberikan di bawah UMR, apalagi dengan status pegawainya PK WTT atau PKWT ya, itu beresiko karena jadi ada alat bukti. Nah, ini yang cukup kontroversi di pasal 79. Jadi kalau pekerja setahun hak cutinya berapa? 12 hari ya. Ini kalian perlu tahu, soalnya saya juga sama suka memanfaatkan. Hanya kalau misalnya saya jadi dosen, saya udah nggak terlalu manfaatin. Kenapa? Karena kalau dosen itu kan pekerjaannya masih bisa kayak misalnya bikin jurnal atau pengabdian masih bisa online gitu ya. Kuliah juga bisa online, cuma nggak boleh lebih dari, kalau di Unpad nggak boleh lebih dari 25%-nya. Jadi mau pegawai negeri, BUMN, swasta itu punya hak cuti selama 12 hari setiap tahun. Kemudian kalau misalnya udah bekerja 6 tahun, dia punya hak cuti 2 bulan. Jadi kalau kerjanya udah 6 tahun punya hak cuti ya 2 bulan, tetapi ini udah dihilangkan. Yang ada hanya hak cuti per tahun aja. Nah, kalau cuti bersama untuk sektor swasta berlaku nggak? Sektor swasta berlaku? Sektor swasta enggak ya. Jadi bisa mengurangi hak cuti tahunan. Jadi misalnya gini, kalian bekerja di swasta, kan nanti ada cuti bersama ya, tanggal 17, 18. Cuti bersamanya itu di 18 ya? 18. Nah, kalau misalnya swasta, misalnya digunakan mengurangi hak cuti kalian. Tetapi kalau saya enggak, karena saya kan plat merah ya, sama seperti kalian. Ya pemerintah gitu. Kalau pemerintah mengikuti. Jadi nggak semua yang kuliah itu libur ya. Kalau misalnya kebijakan dari kampusnya nggak libur ya. Kalau kita karena di negeri ikut libur untuk cuti bersama. Nah, ini ada pasal yang dihapus. Jadi pasal 90 dihapus gitu. Kalau misalnya di Undang-Undang Cipta Kerja. Tetapi sebetulnya di pasal 185 UU CK, kalau misalnya memberi gaji di bawah UMK, itu ada sanksinya ya. Sanksinya pidana 4 tahun atau denda 100 sampai 400 juta. Ya walaupun UU CK ini sifatnya visioner. Kenapa visioner? Karena kalau kita mengacu kepada kitab undang-undang hukum pidana yang lama, tidak ada penghukuman bagi korporasi. Tetapi kalau nanti kitab undang-undang hukum pidana nomor 1 tahun 2023 berlaku, itu ada ya pemidanaan bagi korporasi. Ya walaupun itu juga sama di KUHP yang baru kontroversi ya, pemidanaan bagi korporasi. Jadi korporasi bisa dipenjara gitu ya. Bukan ada gedung pabrik gitu di penjara gitu kan melanggar. Enggak, biasanya di top manajemen ya. Dia ikut bertanggung jawab. Atau enggak izin operasional
dan juga badan hukumnya dibekukan. Nah itu. Sekarang juga yang cukup kontroversi tapera ya. Ya, tapera. Kenapa? Tapera ya. Kalian setuju nggak tapera itu potongannya? Kalau saya ada tapera, potongan tapera itu 3%. Tiga persen, 2,5% dari 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 penyedia lapangan kerja atau dari perusahaan, 0,5 ini gaji dari gaji ya. Jadi ini cukup memberatkan. Tapi tolong dicek 2,5%-nya dari perusahaan atau dari penyelenggara atau dari karyawannya. Yang 3%. Oh ini dari pekerja ya? Ya mohon maaf. Ini pekerjanya 0,5 dari penyelenggara atau perusahaan. Ini kenapa pada nggak mau? Soalnya tapera yang aslinya juga bermasalah, sekitar 500 miliar. PNS, TNI, Polri sebetulnya ada tapera ya. Hanya ini susah diklaim. Susah diklaimnya gini, waktu pas pensiun kan ada tabungannya, nah itu susah diklaim. Ya walaupun nggak akan gede-gede amat sih, paling berapa? Hanya 15 juta, misalnya masa kerja 30 tahun, 20 tahun. Makanya ini ditolak, walaupun udah ada peraturan pemerintahnya ya, nomor 21 tahun 2024 yang baru. Ini sebetulnya untuk mengisi defisit APBN. Soalnya kan kalau misalnya sektor swasta ditarik, itu kan pemerintah jadi punya kas. Tapi punya kasnya nggak langsung. Jadi tapera itu, pihak dari tapera, BUMN ya, dari dana yang dia kelola, itu kan dia gunakan untuk usaha. Biasanya untuk deposito atau untuk obligasi, ORI, obligasi Republik Indonesia. Jadi untuk obligasi sektor swasta 45%, obligasi pemerintah 47%, 8%-nya ini digunakan untuk deposito. Sama ke BPJS juga. Jadi dana yang dikelola dipergunakan dulu. Untuk tabungan haji juga sama. Kan ada dana abadi umat. Misalnya kalian mau naik haji, untuk dapat kursi kan mesti store 25 juta. Sedangkan kalian naik hajinya bisa 20 tahun, ada yang 50 tahun. Nah itu kan sama pemerintah digunakan dulu. Nah selain dari tapera, sebetulnya pekerja itu udah dipotong dari apa? Ada yang tahu? Dari BPJS ya. BPJS-nya juga dua. Ada BPJS ya kesehatan dan tenaga kerja. Dari BPJS tenaga kerja itu 5,7% ya dipotongnya. 2% dan 3,7%. 2% ini karyawan, 3,7% dari perusahaan atau penyelenggara. Ini BPJS tenaga kerja. Kalau BPJS kesehatan 5% juga. 4% dari perusahaan, 1% dari tenaga kerja. Gimana kalau punya istri, punya anak? Nah,
ini ditambah 1%. Misalnya punya istri 1, jadi 1%. Jadi 6% kan? Punya anak maksimal 3. 1%, 1%, 1%. Jadi 8%. 4%-nya dari pekerja dan 4%-nya lagi dari perusahaan. Jadi kalau kalian bekerja, potongannya gede nggak? Gede, lumayan. No, ini 2,5 tambah 2% ditambah 1%. Jadi pemerintah itu memang menghidupkan BUMN dan dananya dikelola kembali. Tapi sebetulnya kalau misalnya masyarakat Indonesia paham sama pasar modal, sama obligasi, sebetulnya nggak akan terjadi seperti tapera sih. Kan pemerintah itu suka pinjem uang. Kan pinjem uang itu nggak selalu ke Bank Dunia gitu ya. Tapi kalau World Bank nggak ya, IMF, ke misalnya ke bank-bank luar negeri atau misalnya ke negara lain. Kalau ke negara lain biasanya bentuknya bukan dana. Nah, bisa juga pinjam ke kalian. Misalnya kalian punya obligasi, itu sebetulnya pemerintah atau negara ya ngutang ke kalian. Di sini ada yang punya obligasi atau sukuk. Obligasi itu utang negara, surat utang negara. Ya itu juga kalian mesti tahu. Jadi dengan kalian membeli obligasi itu bisa membantu pemerintah untuk mengurangi defisit. Nah ini terkait permohonan PHK dihapus ya. Yang sebelumnya ada. Jadi PHK juga bisa dimintakan kepada penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Oh ini B-nya ya. Memang kalau hubungan industrial yang paling banyak perselisihan itu karena terkait dengan PHK ya. Dan yang paling banyak PHK-nya karena dilakukan secara sepihak oleh perusahaan. Paling banyak permasalahannya seperti itu. Walaupun begitu, sebetulnya kan sekarang untuk penyelesaian hubungan industrial tidak harus selalu melalui pengadilan ya. Ada penyelesaian alternatif. Misalnya melalui ADR, melalui apa aja alternatif? Konsiliasi, arbitrase. Kalau misalnya negosiasi, kalau di dalam hubungan industrial dikenalnya dengan bipatrit ya. Nah kemudian ada konsiliasi. Nah kalau konsiliasi di hubungan industrial itu ada yang ditunjuk oleh dinas yang berwenang untuk mendamaikan permasalahan yang ada. Terus arbitrase. Kalau arbitrase dia ada orang yang ditunjuk sebagai arbiter, sebagai hakim yang akan memutus. Nah, kalau di dalam hubungan industrial, apabila telah diputuskan melalui arbitrase, itu tidak dapat diajukan ke pengadilan ya, untuk di industrial. Tetapi kalau di hukum perdata, utang piutang ya bisa diajukan gitu. Walaupun perjanjiannya enggak, tetapi kalau misalnya pengadilannya menerima, itu bisa. Kalau di hubungan industrial, tidak. Ada kelebihannya nggak penyelesaian dengan melalui ADR? Ada yang tahu?
Ya, siapa? Ya, Alvin. Alvin. Iya, ingat. Ini pengetahuan saya kelebihannya kalau misalnya automatic dispute resolution itu pertama ya prosesnya bisa jadi lebih cepat. Terus kerahasiaan sengketa itu terjaga dibandingkan di pengadilan. Itu kan kalau pengadilan putusannya diumumkan gitu kan. Ya, betul. Secara publik. Kan kelemahannya terutama arbitrase adalah biayanya mahal. Ya. Betul. Alvin ya. Jadi kalau misalnya melalui ADR, Alternative Dispute Resolution, yang paling utama itu biasanya nyari kerahasiaan. Karena kalau misalnya diselesaikan di pengadilan biasa, itu kan ada di sistem informasi ya. Kalian juga ngedownload bisa ya. Kayak semacam kemarin yang kasus Ricis ya. Bercerai sama Tekurian ya. Sama siapa? Tekurian ya. Itu kan pada di-downloadin. Akhirnya sampai ngeheng. Pengadilan agamanya. Seperti itu. Nah, kalau dengan arbitrase atau dengan ADR, itu kerahasiaan yang utama itu. Dan kalau misalnya kerahasiaannya dijaga, kan itu bisa menjaga kredibilitas. Nah, kalau misalnya tarifnya memang ada tarif ADR itu. Hanya kalau ada untuk arbitrase, kalau misalnya semakin tinggi uang yang disengketakan, dia tarifnya semakin minim. Jadi gimana? Misalnya yang disengketakannya 10 miliar. Nah, itu dia hanya mengambil 2%. Tetapi kalau misalnya yang disengketakannya 1 miliar, itu malah jadi naik, jadi 3%. Nah, sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, terima kasih atas atensinya. Kita lanjut diskusi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.